Oke guys, balik lagi di Satria Suni Channel. Jadi hari ini saya akan review Yamaha NMAX Old. Ini tahun berapa Ki? Tahun 2017 awal. Tahun 2017 awal. Jadi sebelum kita lanjut ke video inti, alangkah baiknya yang belum subscribe bisa subscribe dulu. Dan jangan lupa like, komen di video ini. Jadi kalau ada pertanyaan bisa di komen di kolom komentar. Oke, kita akan kembali ke video inti setelah yang satu ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video inti, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu ownernya. Ki, bisa diperkenalkan dulu namanya ke penonton. Nama saya Ki. Saya dari grup Tim Har Bali. Ki dari Tim Har Bali. Jadi Tim Har ini udah tim besar ya di Bali ya. Astungkara. Ya, ada berapa anggota nih, Ki? Kalau anggotanya sih kurang lebih ada 500-an. 500-an di setiap kabupaten ya, Mas, adanya ya? Ya kurangnya sih dari Tabanan baru buka, udah gitu dari negara rencananya sih mau dibuka chapternya. Oke. Jadi Ki ini selaku ketua ya? Ya, ketua dari Tim Har. Dari Tim Har. Oke, kita akan membahas modifikasinya dari atas, Ki. Mulai dari spion, ini pakai spion dari merek apa nih? Jalu MHR. Spion Jalu mereknya MHR ya. Untuk slop gasnya, hand grip masih pakai ori ya. Baru diganti. Baru diganti ya. Pakai Rizoma, pakai Arian tuh kayak agak kasar ya. Nyaman. Oke, lanjut ke master rem kanan gimana, Ki? Master rem kanan pakai KTC V2. KTC V2 dilengkapi dengan tabung WR3 ya. Tabung big WR3 ya. Oke, lanjut ke bagian gas spontan gimana, Ki? Saya pakai KTC dan holdernya juga KTC. Holder dan gas spontan pakai KTC. Untuk bagian sebelah kiri, Ki, untuk master remnya juga pakai KTC V2 sama juga tabungnya, dan holder kiri diganti, Ki. Oh ya, pakai PNP yang fiction yang lama, yang fiction. Ya. Oke, untuk beri bagian stang nih, Ki, udah diganti saya lihat. Pakai merek apa nih? Stangnya pakai Black Diamond. Stang pakai Black Diamond. Ya. Dan bracketnya juga garapan Prokit. Tambahan bracket ya. Jadi untuk buat tulisan yang di stang tuh di mana tuh, Ki? Oh, itu custom stiker aja sih, cutting stiker. Oh, cutting stiker aja ya. Oke, lanjut ke bagian depan nih, Ki, dari windshield gimana, Ki? Windshield pakai Ochito yang bening. Yang warna putih yang bening ya. Jadi biar kelihatan juga di bagian WTP-nya ya. Jadi yang bagian WTP di bagian depannya apa aja, Ki? Semua bodi kasarnya sih tak WTP nyampe bawah ya. Full bodi kasar di WTP. Dan dipermanis dengan Probolt juga ya, Probolt warna emas. Oke, untuk bagian depan nih, Ki, untuk headlamp gimana? Headlamp saya custom di CMT. Itu menghabiskan budget berapa nih kalau custom headlamp di CMT? 2,7-an. 2,7 ya. Lumayan juga ya. Oke, bagian sen gimana, Ki? Saya sen pakai JPA warna white, super white. Super white ya. Ini udah langsung dari tempat variasinya apa lagi di upgrade? Emang langsung sih. Saya beli di Surya waktu ini, udah ada yang super white. Oh, udah ada ya. Udah langsung di toko variasi. Untuk bagian USD, Ki, gimana, Ki? Saya pakai Equinox. Okay. Ini ada kendala nggak sebelum pasang USD di NMAX ini? Untuk kendalanya sih nggak ada, udah tinggal PNP aja sih PNP masang aja. ya. Sampai ke segit T-nya tuh. T-nya.
Ini kalau boleh tahu penggarapan di mana nih untuk USD Ki? USD di Lancar kalau nggak salah. Di Waktu Lancar, itu. ya. Udah lama sih. Jadi ini beli baru ya? Ya, Beli baru. Oke, kita lanjut ke bagian kaki-kaki depan Ki. Dari sistem pengereman depan ini dari disc brake pakai apa nih? Disc brake-nya pakai AMS. Disc brake pakai AMS Yang lebar 260 ya. 260 ya. Untuk bagian kaliper gimana Ki? Kaliper saya pakai Brembo Thailand. Brembo Thailand. Itu beli bekas di kakak ya, 1 jutaan depan belakang. Depan belakang ya. Jadi ada kendala nggak pakai kalipernya nih selama dipakai selama ini, ada kendala nggak? Saya udah lama sih pakai, udah hampir 2 tahunan. Nggak ada sih pakai Arian Singaraja dan Pasar, aman. Masih aman ya. Jadi ya masih bisa dipakai lah ya. Ya. Untuk bracketnya gimana Ki? Kalau bracketnya saya tuh garapan Pro Kit 450. 450 untuk bracketnya. Oke, untuk bagian pelek nih, pelek udah diganti, pelek pakai merek apa Ki? Saya pelek pakai RCB. RCB. Ini dapatnya baru apa bekasnya? Bekas sih, dapat itu nyari di Facebook. Kebetulan nyari pelek RCB ada bekas, saya dapat 1.3an sih. Udah tinggal pasang. Lebih irit lah karena peleknya juga masih bagus ya. Ya, masih. Untuk bagian ban pakai ban merek apa nih Ki? Ban Michelin depan ya. belakang ya, yang upsize. 130. Untuk depan 120 ya? 120, 140. Belakang 140 ya. Itu kebanyakan orang sih pakai ukuran itu ya. Oke, untuk bagian selang rem belum diganti. Belum. Ya, selang rem masih standar. Untuk bagian apa namanya? Bordesnya apa? Saya pakai AMS kayaknya juga tuh. Bordesnya Ya, AMS. AMS 150-an sih kalau salah. 150. Udah lama. Oke, untuk bagian bodi kasar di bawah udah di WTP. Sirip IU juga di WTP, behel di WTP. Nah, untuk jok kulit gimana Ki? Saya custom kulit aja sih di Pro Kit 250-an. 250-an untuk jok kulitnya ya. Jadi ini cuma bawa joknya ke sana langsung di custom Ya, gitu. Di custom, diganti kulitnya Diganti aja kulitnya sih. aja ya. Jadi kan kalau banyak sih yang pakai jok model Eropa itu kan banyak yang beli juga jok lagi ya. Jadi Saya kurang suka dengan modelnya. ya, jadi balik lagi ke selera ya. Selera. Indomie seleraku. Oke, untuk bagian stop lamp belakang gimana Ki? Pakai JPA, dari itu di custom disipitin kurang lebih 1-2an sih jatuhnya. Untuk upgrade-nya atau full-nya semua? Fullnya dah. Full-nya 1.2 ya, 1.200.000. Oke, lanjut ke bagian spakbor belakang udah dipotong ya. Ya, dipotong dan di Dan WTP. WTP juga. Lanjut kita bagian kaki-kaki belakang gimana Ki? Kita mulai dari depan aja ya, tutup radiator gimana Ki? Untuk radiator saya custom di teman, sampai beli baut-baut stainlessnya habis juga 300. 300-an ya untuk Cover cover radiator. Untuk selangnya juga saya lihat udah diganti pakai selang merek dari Samco. Ya, sampo merah. Dari Samco yang warna merah. Nah, untuk knalpot pakai merek apa nih? Pakai DOS FFA ori. Yang ori ya, Mm-mm. bukan WKWK. Nah, untuk bagian arem udah di chrome, bagian dongkrak double dan samping juga udah Ya. di chrome ya. Oke, untuk bagian shockbreaker gimana? Saya pakai no-name yang copy holinnya di Pro Kit kurang lebih 1 jutaan sampai potong ya, biar lebih rendah. Ini selama pakai ini ada kendala nggak? Nggak pas sih untuk di motor, Pas untuk ya? goncengannya sendiri. Jadi udah pemakaian udah berapa tahun nih? Udah hampir setahun sih untuk Hampir sok. setahunan belum ada kendala apa-apa ya. Jadi ya masih worth it lah Ya, untuk dibeli ya. Jadi untuk bagian ban belakang juga udah di upsize 140 ya, per 70. Nah, untuk bagian cover CVT saya lihat udah di WTP juga. Jadi itu udah semua totalnya di angka berapa? 2,5-an. 2,5. Nah, untuk bagian mesin ada dirubah nggak Ki? Untuk mesin udah digarap sih, kirian, porting. Saya pakai kepala 6. Kepala 6. Ya. Mesin
Untuk bagian kirian gimana? Udah full? Udah full untuk kirian, udah full. Udah full. Itu budgetnya berapa habis? Kalau mesin dan kirian habis 6 sih. 6 jutaan ya. Jadi pakai spek harian ya? Ya, untuk Dipakai touring ya. Untuk touring ya. Jadi aman, ada kendala Ki selama ini Ki? Waktu ini pernah dipullin, ada kendala sampai TB Juken juga udah diganti. Untuk touring ke Kintamani boros juga dan mutusin sepul sama kipro error. Oh, jadi kayak total loss gitu Iya, ya? total loss jadinya Ke aki jadinya ya? kaki. Jadinya saya share dulu jenong, sekarang share untuk touring dikembaliin dan Juken nih untuk pengapiannya standar. Pengapian Standar, TB juga standar, biar bisa pakai touring dan harian bolak-balik Singaraja gini. Ya. Jadi untuk aki gimana kalau yang dulu pakai spek yang dulu yang full-fullan? Aki diganti nggak? Diganti itu udah racing apa keren mereknya tuh. Jadi masih nggak kuat juga? Enggak juga, kena juga. Kena gini. juga. Jadi berubah gini ya, berubah spek ke harian touring ya. Ke harian touring. Oke, untuk penggarapan di mana Ki? Penggarapan sih di mekanik biasa sih, nggak punya nama. Cuman dia bisa ngarap injeksi, jadi di sana aja. Kebetulan dulu pernah jebol motornya, langsung ini blok orinya di boring. Oh, ini blok Ya, ori. cuman seher pakai BRT. Dulu waktu jebol pakai blok dari apa tuh? Dulu aftermarket gitu ya? ya, Beli gitu ya. Jadi emang agak riskan sih ya menurut saya. untuk harian dan touring tuh. Harian. Nah, untuk repaint body nih gimana Ki? Untuk repaintnya, Konsepnya dapat dari mana nih? konsep dari temen, udah gitu garapan dari Paintbrush Bali. Paintbrush Bali. Jadi nanti saya akan mention di video Ya. IG-nya, siapa tahu teman-teman ada yang Mau repaint airbrush, ya. polosan. Di bisa. daerah mana Ki? Daerah Denpasar, Nangka Utara. Di daerah Denpasar ya. Nangka Utara. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau airbrush bisa nanti di DM di Instagram ya. Instagram ya, Paintbrush Bali. Untuk modifikasinya ada yang ketinggalan Ki untuk yang saya sebutin tadi gimana? Ada yang ketinggalan nggak? Enggak sih, baru itu aja mungkin. Udah semua ya. Udah semua. Jadi untuk total biaya modifikasinya berapa Ki? Kurang lebih nyampe mesinnya sih jatuhnya 35-an. 30 Heeh. juta. Iya. Jadi proyek kedepannya gimana Ki? Untuk motor? Untuk kurangnya Ya, untuk proyek ke depan mau diapain lagi? ini paling ganti radiator, selang rim, nambah probol yang kurang-kurangnya lagi dikit. Itu aja sih untuk pakai harian dan touring. Ya, udah lumayan soalnya habisnya Ya. 35 juta. Budget pelajar. Ya, budget pelajar. Nah, untuk Instagram Ki-nya ada nih. Kalau untuk Instagram saya ki_77. Ki_77 untuk Instagram timnya Untuk Instagram tim Harbali. tim Harbali Ya. ya. Nah, untuk Instagram motor ada nih Ki. Untuk Instagram motor official max_77. Official max_77 nanti saya akan mention semuanya di video. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan untuk modifikasinya bisa komen di kolom komentar ya. Ya, nanti bisa juga di-share ke teman-teman kalian kalau video ini bisa menjadi referensi Ya. buat kalian untuk memodifikasi motor kalian ya. Jadi ya budget pelajar ya, sesuaikan dengan budget kita biar nggak memaksakan budget. Jadi jadinya utang ya. Utang gitu ya. Ya, yang penting kita Sebisanya dan bertahap lah. ya bertahap. Ya, Ini kalau- pun bertahap dari satu-satu. Ini pun belum juga selang rem, radiator. Karena saya juga kerja dan nabung dikit-dikit, sisa tabungan baru ke motor sih. Nggak memaksakan untuk biar harus terisi. Ya. Bertahap sih gitu. apapun yang dipaksakan pasti nggak baik ya. Jadi modifikasi itu sih sebenarnya lebih enak kita bertahap. Jadi nggak cepat bosen Ya. daripada sekalian langsung beli semuanya. Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya cepat bosen ya gitu sih. Kebanyakan gitu ya menurut saya. Oke, jadi sebelum kita tutup video kali ini Ki, ada yang mau disampaikan ke penonton? Enggak sih kalau untuk saya. Kalau mau yang gabung ke tim Oh gimana? ya, untuk grup sih di tim Harbali tidak memaksakan harus head on atau harus gimana. Kami membuka untuk yang solid. Jika ingin gabung, jika bisa langsung ke WA di bio tim ada nomor WA. Di Itu pun Instagram WA saya langsung chat yang mau ditanyakan apa.
chat di WA aja sih. Bisa di Instagramnya Tim Her. Ya. Oke, sebelum kita tutup video kali ini, jangan lupa yang belum subscribe bisa di subscribe biar lebih semangat lagi untuk memberikan inspirasi ya untuk di bidang modifikasi ya, untuk di bidang motor khususnya. Oke, see you next video guys, bye bye. Jangan lupa her